Kok dulu ya. Jadi kalau aspek hukum itu udah kelihatan belum? Jadi apa sih kuliah kita yang akan kita selama satu semester ini ya? Udah Satu Pak, udah semester kelihatan. ini udah. Satu semester ini adalah kita kuliah pakai hukum. Jadi nanti kita tuh pakai tugas besar ya. Tugas besar jadi nggak ada ulangan, nggak ada UTS, nggak ada. Jadi pakai paper. Jadi modelnya kita project based learning gitu ya. Project based learning nanti kita tentang belajar hukum nih. Jadi tentang hukum. Jadi cari nanti proyeknya. Kalian berapa orang nih? 12 orang ya? 12 orang. Berarti 4 kelompok ya? 12 orang. Berarti 4 kelompok ya. Nanti tolong siapa ketua kelasnya kalau di sini nih? Berliana Kan Pak, Eka. Berliana Siapa? Pak, Berliana Pak. Berliana ya. Udah Berliana ya. Ketua kelompok ya. Jadi bikin kelompoknya. 4 Siap Pak. kelompok. Ya 4 kelompok ya. 4 kelompok. Supaya kita mengambil kasus, jadi kasus tentang hukum. Nah, tentang hukum kita kita nanti diskusi. Jadi kalian itu mengambil kasus konstruksi ya, yang terkait dengan hukum. Kan banyak itu masalah. Kalian cari nanti di mana itu di koran ya, koran. Jadi kita nanti membahasnya itu eh, tentang hukum. Jadi mulai nanti, jadi sebelum sampai UTS itu kita sudah sampai ke perizinan gitu ya. Jadi tentang perizinan sampai ke perizinan ya. Jadi nanti itu sampai di perizinan kita nanti tentang kasus kasus tentang hukum yang konstruksi gitu ya. Nanti setelah UTS kita mulai ngomong tentang kontrak ya. Nah, tentang kontrak, jenis-jenis klaim kontrak gitu ya, terus sanksi. Nah, itu nanti baru sampai di situ nanti kita hasil. Jadi kalian harus punya topik tentang yang terkait dengan hukum. Kan banyak itu konstruksi-konstruksi yang terkait dengan apa namanya hukum ya. Jadi kalian coba kalian cari itu. Jadi kita pelajaran kita itu berbasis apa namanya project. Jadi studi kasus apa yang kalian dapat, nanti kalian cari, kalian biasakan itu nanti ya presentasi gitu ya. Jadi berbasis project gitu ya. Bapak, Kira-kira ya, Pak, ada pertanyaan nggak? Ya, Pak. Jadinya empat kelompok, satu kelompok berapa orang Pak? 3 orang kan? 3 orang. 3 kali 4, Tiga. 12. Berarti ada satu yang empat. Iya, ada berapa orang kita? Oh ya, 12. oke siap Pak. Tercatat sih 12. Oh, 12 mahasiswa. Oh ya udah. Iya, tercatat 12 mahasiswa tercatat di sini ya. Oh iya, Saya baik udah baik bikin, Pak. nanti kita bikin ya. Jadi Baik tinggal Pak. bikin kelompoknya. Jadi minggu depan ya. Minggu depan kan ini saya nggak bisa itu. Nanti kita cari kuliah penggantiannya lagi ya. 1 minggu ke depan itu memang saya nggak ada gitu ya. Tapi udah mulai itu kalian sudah bikin apa judul studi kasus. Jadi 1 minggu ini banyak kan kasus-kasus proyek itu yang terkait dengan hukum. Lihat aja di koran gitu ya. Apa masalahnya mungkin tentang terkait dengan apa eh, perizinan kah, terkait dengan apa kasus apa namanya itu. Oh, yang saya sih sering nanganin ya. Oh, ada berapa kasus yang terkait dengan konstruksi saya berapa kali nangani ya, masalah-masalah dispute itu nanti ujungnya sampai dispute nanti kita. Jadi kalian udah bisa seperti apa menanganin nanti si kontrak itu, belajar tentang kontrak, belajar tentang studi kasus hukum itu yang kita pelajari nanti ya di dalam mata kuliah kita gitu ya. Nah, untuk itu yang pertama kita apa namanya? Yang pertama saya sharing dulu kuliah kita ini apa apa sih yang kita pelajarin ya. Jadi eh, udah kelihatan belum ya?
Udah, Pak. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita tentang hukum. Bagaimana sih hukum tentang pemahaman tentang hukum pembangunan ini? Karena kita kan di teknik sipil gitu ya. Jadi suka atau tidak suka, memang kita banyak terkait dengan hukum. Jadi kita tuh kalau masuk teknik sipil di dalam hukum itu bukan sesuatu hal yang ini ya, yang wah ini saya ini. Jadi banyak orang yang teknik sipil itu yang mengambil tentang hukum banyak, gitu ya. Ya terutama di bidang kontrak. Ya, karena kontrak itu kan banyak sekali ini ya permasalahan-permasalahan dan dia mendalami itu. Banyak sekali orang tentang bicara tentang hukum. Nah, tujuan kita pelajaran ini adalah satu menjelaskan pengertian hukum, dua memahami struktur hukum di Indonesia, ya ketiga mengidentifikasi aspek hukum yang berpengaruh, terus keempat menganalisis perencanaan, menganalisis bagaimana hukum membentuk proses perencanaan, terus mengenali peran penting insinyur, ya insinyur sipil ya, kan nanti kan dianggap sebagai insinyur sipil dalam menjaga kepatuhan hukum. Nah, hukum itu apa sih sebenarnya gitu ya? Jadi hukum itu adalah sistem aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan berlaku untuk mengatur tingkah laku masyarakat gitu ya. Jadi bayangkan itu kalau nggak ada hukum kan tidak ada yang ngatur gitu ya. Kayak kemarin itu ada demo gitu segala macam. Kalau nggak ada hukum ya begitu, bahaya tuh kan. Kalau nggak ada yang buat hukumnya itu pada anarkis semua, pedang jarah semua. Nah, dengan adanya hukum ini ada aturan yang harus ditetapkan gitu ya. Nah, hukum itu bersifat memaksa gitu ya dan dilaksanakan melalui institusi seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga administrasi. Jadi memang kalau kita tersangkut hukum itu ya mau nggak mau kita terpaksa menjalani ini itu ya apa namanya hukum itu sendiri ya supaya memang tuh mau apa harus dilaksanakan. Jadi kalau kalian ya amit-amit ya jangan sampai terlindas apa namanya itu terkait dengan hukum gitu ya. Waktu berat banget itu kalau umpamanya kalian apa dipanggil sama aparat karena masalah hukum itu waduh ribut banget ya. Jadi mudah-mudahan kalian sampai kerja nanti tidak terkait dengan hukum ya. Banyak sekali yang orang terkait dengan orang-orang apalagi orang sipil yang tidak ngerti tentang hukum. Rata-rata ya yang saya ketahui itu orang teknik sipil itu banyak ngerti tentang hukum karena dia eh, di konstruksi ya. Konstruksi itu harus benar-benar tahu kalau dia nanti kena masalah, dia bisa memahaminya gitu ya. Nah, hukum itu juga karakteristiknya itu ada empat gitu ya, tentang ada yang disebut namanya normatif, yaitu menandakan standar perilaku yang harus ditaati gitu ya, itu namanya normatif. Ada yang namanya koresif. Koresif artinya dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggar. Atau ada yang disebut dengan umum dan abstrak, yaitu berlaku bagi semua orang dalam kondisi yang sama. Jadi satu umum semua tuh umum berlaku. Ada juga institusional. Jadi dibentuk dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang, gitu ya. Hanya dibentuk pada lembaga-lembaga yang berwenang. Juga teori-teori hukum yang sudah ada nih saya coba rangkum beberapa buku ya. Jadi ada yang disebut di sosiologis atau yang menulis ini adalah Roscoe Pound dikatakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial ya disebut sebagai hukum itu sebagai alat rekayasa sosial untuk mencapai tujuan masyarakat. Nah itu dia. Ada yang disebut realis, Holmes yang nulis hukum mengatakan hukum adalah kepatuhan hakim. Jadi hakim itu sendiri juga itu sebagai keputusan hukum kalau di dunia gitu ya. Ada disebut namanya hukum alam, itu menurut Aristoteles, ya, mengatakan bahwa hukum berdasarkan keadilan dan nilai moral alamiah. Gitu ya. Jadi hukum alam itu contohnya terjadi ada kalau kerusakan apa lingkungan sehingga terjadi ada banjir, gitu ya. Nah itu kita dihukum tuh sama alam, gitu ya, karena kita merusak gitu, lingkungan, gitu ya. Itu namanya merusak lingkungan. Atau ada disebut dengan positifis, yaitu artinya John Austin mengatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa kepada rakyat dengan sanksi. Jadi seperti negara-negara yang apa yang memberikan suatu undang-undang, ya nanti kita belajar tuh runtutannya itu supaya kalian tahu gitu ya bahwa hukum itu adalah suatu perintah gitu ya, yang dari penguasa kepada rakyatnya. Ya, jadi ada perintah kalau mau kata kalau zaman dulu kan ada raja gitu ya, raja kepada rakyatnya dia perintah tuh kalau siapa yang melanggar
dipancung kepalanya kan gitu zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang kan enggak. Jadi ada perintah yang dilakukan. Tapi kalau umpamanya kalau sudah melebihi apa batas, ya pemerintah bisa melakukan tindakan lebih lebih keras lagi. Nah, bagaimana insinyur sipil itu memahami hukum gitu ya? Jadi hukum itu penting sekali buat kalian ini sebagai apa namanya, sebagai manusia apa bukan apa teknik sipil gitu ya. Kenapa? Karena kita tuh di teknik sipil itu akan menghadapi namanya perizinan pembangunan. Jadi dia awal itu ada perizinan pembangunan. Jadi kalau mbak kalian salah sampai melakukan perizinan itu bisa dibongkar gitu ya. Jadi ada banyak itu kasus di Indonesia pernah izinnya tidak ada gitu ya, karena perizinannya tidak ada sehingga eh, apa eh, bangunannya dibongkar. Atau juga ada yang karena berhadapan dengan undang-undang konstruksi dan keselamatan. Jadi di undang-undang konstruksi juga jelas gitu ya tentang keselamatan juga. Atau ada terjadinya perselisihan kontraktual. Gitu ya. Nah ini juga terjadi sering itu terjadi. Kalau saya sih sering ngalamin gitu ya. Kita melakukan kontraktual, ternyata si B, si kontraktornya itu pemahamannya berbeda. Karena di pemahaman berbeda, dia sehingga mengadakan terjadi ada klaim kepada owner bisa juga seterusnya tentang kontraktor atau disebut dengan karena ada tanggung jawab hukum atas hasil pekerjaan. Jadi apa yang dilakukan sama kontraktor itu ada tanggung jawab hukumnya. Jadi umpamanya kontraktor tuh secara kontrak dia menyelesaikan pekerjaan selama setahun, ya kan? Tapi dia selama lebih dari setahun lebih, ya dia harus membayar konsekuensinya. Atau di dalam hukum umpamanya dia kabur gitu ya, dia bisa dikena penjara gitu. Jadi memang kita sebagai manusia sipil ini apa namanya bermahasiswa teknik sipil juga memang harus bisa mengetahui bahwa hukum itu sangat penting gitu ya. Jadi kalian harus memahami hal ini. Nah, sementara itu pembangunan itu apa sih gitu ya? Pembangunan. Jadi pembangunan terutama pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Jadi pembangunan itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Contohnya kenapa dibangun rumah sakit, gitu ya? Ya supaya masyarakat juga tidak banyak sakit, gitu ya. Kebayang nggak kalian kalau kalau umpamanya di daerah Tangerang inilah jalannya tidak bagus, terus rumah sakit tidak ada, gitu ya. Terus sekolah juga tidak ada, kalian sekolah dari SD sampai SMA tidak ada, gitu ya. Aduh, gimana caranya? Nah itulah yang membangun itu siapa kan harus ada gedungnya, ya kan? Yang bangun itu adalah kontraktor, orang sipil yang bisa bangun itu sehingga bisa terlaksana. Itu karena itulah kata-kata sebenarnya pembangunan. Nah, karakteristik pembangunan itu ada yang disebut namanya pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Yaitu contohnya peningkatan PDB dan pendapatan per kapita. Atau juga perubahan struktural, yaitu peralihan dari sektor pertanian ke industri dan jasa. Juga ke keadilan sosial, yaitu pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan sosial merata. Juga disebut dengan penguatan kelembagaan. Ya, bisa juga memperkuat lembaga, yaitu lembaga hukum dan pemerintahan yang stabil dan andal gitu ya. Jadi memang harus ada penguatan. Jadi kalau dalam apa kenapa hukum itu perlu, inilah karakteristiknya di dalam pembangunan. Juga relevansinya bagi teknik sipil apa sih sebenarnya kita belajar hukum ini? Jadi pembangunan sering diwujudkan melalui proyek fisik seperti jalan dan jembatan, sistem air bersih dan sanitasi, terus juga pelabuhan dan bandara. Karena yang membangun itu siapa ya orang tadi sipil gitu ya. Kenapa? Nah inilah kita bisa ngerti gitu ya. Karena sebagai insinyur kalian itu adalah pelaksana pembangunan gitu ya. Karena yang melaksanakan itu adalah orang sipil gitu ya. Konstruksi. Maka pemahaman akan visi pembangunan sangat penting untuk merencanakan dan pelaksanaan proyek yang berdampak. Nah, mengapa hukum penting dalam pembangunan, gitu ya? Satu, adanya kepastian hukum, gitu ya. Di mana kepastian hukum adalah dimungkinkan bahwa adanya investor dan pelaku usaha yang membutuhkan aturan yang pasti, gitu ya, dan dapat ditinggalkan agar mau menginvestasi dalam proyek infrastruktur. Jadi, contohnya gini, investor itu nggak mau melakukan investasi kalau tidak ada kepastian hukum. Jadi kalau kalian lihat, nah itu kalian bisa ngambil contoh nih ya. Nanti kalau ada yang ngambil contoh tentang mangkraknya LRT gitu. Nah itu kan masalah hukum juga tuh. Kalian bisa teliti dari berdasarkan kalau ada yang mengambil kasus itu ya. Nah itu banyak belajar di situ. Contoh yang
LRT, tahu kan LRT, pernah lihat nggak LRT yang di apa di Kuningan itu mangkrak gitu ya, atau juga ada gedung-gedung yang apa namanya itu yang mangkrak. Nah, kalian bisa teliti itu, kalian cari informasinya di koran kan banyak gitu ya. Nah, itu bisa kalian lihat tuh, apakah ada terjadi nggak kepastian hukumnya. Nah, ini bisa menjadi jadi bagian kalian ya. Kedua, penting dalam pembangunan kenapa? Karena kita sebagai negara hukum. Nah, negara hukum itu artinya adalah apa? Tanpa sistem hukum yang berfungsi, maka kontrak tidak dapat ditegakkan dan pembangunan rentan terhadap korupsi dan konflik gitu ya. Jadi bayangkan tuh negara dibangun harganya 100, ditambahin harganya 0 jadi 1.000 gitu kan. Kan pernah kayak gitu ya. Jadi nah itu karena korupsi gitu ya, pembangunan rentan. Itu memang pembangunan sangat rentan ya. Sangat rentan terhadap korupsi maupun konflik gitu ya. Makanya untuk suatu negara itu hukum itu sangat penting. Kalau tidak orang mengambilnya dengan mudah gitu ya. Juga adanya kepercayaan institusional. Jadi hukum yang adil membangun kepercayaan publik terhadap kebijaksanaan dan lembaga pemerintah. Nah, juga ada regulasi infrastruktur, contohnya pengadaan tanah, izin lingkungan, standar bangunan atau building codes, gitu ya, atau kerjasama publik swasta ke KPBU. Nah, ini adalah bawah ini tentang regulasi infrastruktur ya. Juga tentang perlindungan hak, yaitu menjamin hak atas tanah, itu kan hak pekerja, hak lingkungan dan tanggung jawab. Jadi kalian tahu tuh kalau kalian mau maunya sebagai kontraktor nanti di lapangan, tahu nih perlindungan hak mana yang kalian lakukan gitu ya. Sebenarnya kalian nggak salah gitu ya. Yaitu menjamin hak atas tanah, hak pekerja maupun hak lingkungan. Nah, kalau kita di Indonesia, peraturan-peraturan yang dilaksanakan ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yaitu tentang jasa konstruksi gitu ya. Nah, itu sudah ada, yang bisa baca. Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law gitu ya, yang sekarang lagi godok nih sama pemerintah gitu ya. Sekarang antara ya dan tidak itu lagi jalan terus itu ya, Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Yaitu untuk menyederhanakan perizinan. Juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu tentang penanaman modal. Nah, ini adalah salah satu bagian hukum ya, yang untuk dalam pembangunan itu sangat tergantung pada regulasi yang ada. Nah, peran insinyur sipil dalam sistem hukum itu bagaimana sih? Nah, ini penting bagi insinyur sipil kalian nantinya ya. Jadi mau nggak mau tuh ya di dalam insinyur sipil itu eh, untuk di bidang hukum tuh sangat sangat penting sekali gitu ya. Di contohnya penerapan hukum dalam siklus proyek gitu ya. Nah, ini di mana? Contoh mulai dari studi kelayakan ya. Nah, situ kalian boleh belajar tentang hukum lingkungan, mulai didesain. Nah, kalian juga udah belajar tentang standar teknis dan kode bangunan. Itu udah hukum juga tuh. Kalau kalian nggak salah menerjemahkan kode bangunan, itu bisa disiu sama orang gitu ya. Nah, itu penting sekali. Itu konstruksi. Konstruksi ada kontrak kerja, upah, dan keselamatan. Nah, kontrak kerja itu juga benar. Kalau upahnya tidak sesuai dengan kontrak kerja, kalian bisa disiu atau bisa diklaim gitu ya. Atau keselamatan kerja yang tidak sesuai gitu ya, bisa juga diklaim. Kalau pada masa operasi, itu contohnya kewajiban pemeliharaan dan tanggung jawab hukum. Nah, pada masa operasional, nah, ada hukumnya, berapa dia kontraknya, kontrak pemeliharaan atau kontrak operasional bisa dilakukan jadi berapa gitu ya. Dan itu ada dampak hukumnya kalau kalian melanggar. Dari dampak hukum itu sendiri itu bisa bisa disu atau diklaim gitu ya. Juga masalah interaksi dengan dokumen hukum, ya kan? Nah, kenapa? Nah, kita itu sangat sangat erat dengan kehubungannya dengan interaksi dengan dokumen hukum. Contohnya kontrak. Nah, kontrak tuh harus tahu. Nanti kalian harus belajar tentang kontrak gitu ya. Nanti kalian tugas kalian itu banyak sekali nih ya. Ini sangat sangat penting juga nih. Kalian harus belajar nanti kalau dia bisa dapat ada kontrak, kalian bisa lihat belajar tentang kontrak. Nanti saya bisa pelajari nanti ya. Kita punya harus tentang kontrak. Bagaimana kontrak yang kita menangani kontrak itu supaya kita tidak di dalam kontrak itu pelaksanaannya bagus. Nah, itu harus dipahami gitu ya. Apa kewajiban, apa haknya, dan risiko-risiko hukum yang akan terjadi. Biasanya gini, biasanya tuh kalau saya nih ya, dulu di proyek itu, saya selalu didampingi sama ahli hukum. Gitu ya, ahli hukum yang mengerti kontrak. Kadang-kadang kontrak itu kalau umpamanya kita biasanya selalu di teknik,
Kita tidak bisa karena terjadi ada ambigu. Nah, kalau ada kontrak ambigu itu yang bisa jelasin, yang bisa menganalisis itu adalah ahli hukum. Nah, di sini dijelaskan di sini. Nah, ini di kontrak itu jelas gitu ya, supaya nanti kalian pada saat pelaksanaan itu di dalam kontrak itu ngerti. Jadi orang sipil itu harus benar-benar paham hal dalam hal ini. Juga tentang perizinan. Nah, di perizinan itu harus tahu benar nih prosedur gitu ya, perizinan karena bisa berbasis risiko spesialis esensi. Jadi perizinan-perizinan yang dilakukan itu harus tahu nih step by step-nya itu gimana supaya apa? Tidak salah melangkah. Kalau umpamanya dalam pelaksanaan itu akan salah melangkah, itu mengakibatkan kalian jadi salah gitu ya. Bisa dikomplain orang lain atau ditarik gitu ya, dicabut hak ininya, hak pengelolanya gitu ya juga peraturan tata ruang gitu ya. Nah, ini harus tahu karena kan pada saat membangun bukan hanya membangun aja, tapi tahu nih di mana letak tata ruangnya gitu ya supaya mengerti juga batasan zona dan penggunaan lahan yang digunakan. Contohnya lahan yang disediakan berapa. Jadi jangan umpamanya lahan itu kalian pakai sembarangan gitu ya, atau kalian pakai untuk nyimpan alat-alat lain. Nah, tidak dilarang itu kalau umpamanya orang lain pada komplain gitu ya. Nah, ini benar-benar sebagai insinyur sipil nanti kalian harus memahami hal ini. Juga tanggung jawab kepatuhan. Nah, tanggung jawab kepatuhan yaitu memastikan proyek mematuhi hukum nasional dan lokal gitu ya. Jadi harus benar-benar juga mampu bekerja pada proyek internasional dengan standar global. Nah, ini kalian bisa diajarkan nanti ya. Kalau saya udah pernah juga bekerja dengan orang luar negeri gitu ya, campur gitu ya. Harus belajar kontraknya dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, kita harus belajar tuh tentang kontrak bahasa Inggris di mana letaknya gitu supaya jangan salah melangkah. Juga adanya bekerjasama dengan konsultan hukum. Nah, ini saya bilang tadi, kalau kita memang kurang, kita bisa harus belajar sama orang hukum gitu ya, konsultan hukum yang benar-benar bisa mendampingi kita nantinya. Kalau mau terjadi dispute, kita didampingi atau kontraktor dan instansi pemerintah gitu ya. Nah, instansi pemerintah ini gunanya adalah untuk kita bisa dijaga gitu ya, supaya kita tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Juga manajemen risiko hukum gitu ya, yaitu mencegah sengketa dengan merancang kontrak. Nah, ini perlu menjaga supaya tidak terjadi sengketa nanti gimana sih, makanya kita perlu nih kontrak nanti kita jaga gitu ya, dan kita juga lihat kerja kerja yang legal dan realistis gitu ya. Jadi jangan melakukan pekerjaan yang di luar yang ilegal, itu sangat berbahaya nanti kalian kalau kalian lakukan di proyek gitu ya. Juga menggunakan pendekatan penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrasi. Nah, ini jangan melakukan anarkis. Anarkis itu kan sangat-sangat ini berbahaya gitu. Melakukan dialog ya, dan melakukan dialog atau penyelesaian sengketa melalui seperti mediasi atau arbitrasi. Nah, ini saya sudah pernah nanganin juga ada beberapa proyek yang terkait dengan kasus ya, banyak kasus itu. Oh, nanti saya juga nanti akan panggil kuliah umum nanti ya, kuliah umum nanti satu saat kuliah saya. Mungkin sebelum TS nanti akan ada kuliah umum, ada teman saya yang ahli hukum tentang konstruksi akan memberikan kuliah nantinya ya, kuliah umum pada saat satu. Supaya kalian bisa paham benar gitu ya tentang bahwa di dunia kontrak konstruksi ini sangat penting ya. Kenapa? Insinyur bukan pengacara di sini ya. Jadi kalian sebagai insinyur itu bukan pengacara, namun memiliki literasi hukum. Jadi kalian sebagai insinyur nanti, sebagai ahli teknik, sarjana teknik, itu bukan juga sebagai pengacara mengetahui hukum ini, tapi memiliki literasi hukum, yaitu sebagai kunci sukses nantinya. Gitu ya, dalam setiap proyek. Kalau kalian nanti sebagai manajer proyek, kalian tahu nih tentang hukumnya, jadi kalian mengerti gitu ya, apa-apa yang dilakukan jangan sampai nanti kalian terkait dengan hukum ya, dan akhirnya kerjanya nggak selesai gitu ya. Nah ini akhirnya harus tahu gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, nggak ada yang datang lagi ya? Si 8 orang nih, 10 orang ya? 8 orang ya? 7 orang lagi kemana itu? 6 8 orang orang. lagi ya? 8 orang ya? 6 orang lagi kemana itu? 4 orang lagi kemana itu? Nah, kita Sudah sekarang keluar. ya, udah dipanggil belum? Sayang tuh mereka tuh.
Nah, bagian kedua yaitu sistem hukum dan hierarki hukum. Nah, bagaimana tentang sistem hukum dan hierarki hukum ini ya kita pelajarin ya. Eh, sus- nah, sumber dan jenis hukum. Nah, di Indonesia gitu ya, kita harus tahu mana yang paling tertinggi, mana yang paling rendah, gitu ya. Jadi paling tertinggi adalah UUD, ya UUD 1945. Itulah landasan hukum tertinggi di negara, gitu ya, UUD. Yang kedua, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, itu nomor dua. Yang ketiga, peraturan pemerintah atau PP. Kan kan suka dengar itu ya, PP, peraturan pemerintah. Keempat, baru peraturan presiden, Perpres. Nah, itu kan suka mulai dengar tuh Perpres berapa, 213, 4, berapa gitu ya. Baru kelima, peraturan daerah, itu Perda. Gitu ya. Itu dilakukan oleh Pemda. Baru keenam, jurisprudensi, itu peraturan pengadilan yang menjadi rujukan hukum juga bisa. Yang ketujuh, yang terakhir adalah hukum adat dan kebiasaan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Nah ini hukum adat juga ada ya. Jadi maunya hukum adat ini juga susah gitu ya, karena setiap lingkungan tuh, setiap daerah itu berbeda-beda cara penanganannya. Nah jenis-jenis hukum itu apa saja sih? Ada yang disebut namanya hukum hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan warga. Jadi hukum publik ini yang kita kenal sekarang itu bisa mengatur ada hubungan antara negara dengan warga. Jadi antara negara dan warga itu itulah disebut dengan hukum hukum publik. Contohnya hukum pidana atau ya atau tata negara atau ada disebut dengan hukum privat atau sosial sipil yaitu mengatur hubungan antara individu atau perusahaan. Contohnya hukum perdata gitu ya atau hukum bisnis. Jadi itu hukum privat atau hukum sipil. Nah, hukum publik itu bisa hukum pidana ditangkap gitu ya. Perdata kan administratif. Atau ada juga hukum campuran. Contohnya hukum pajak, itu ya, lingkungan dan agraria. Nah, itu adalah hukum campuran. Kalau di hidup rekonstruksi, biasanya itu akan bersentuhan langsung pada hukum privat dan publik secara bersamaan. Nah ini sering terjadi ya kalau kita nggak benar, nggak prudent melakukan suatu proyek, itu kita bisa kena klaim ya terhadap hukum privat maupun hukum publik ya. Hukum publik itu kita kena pidana dan hukum privat itu kita kena perdata gitu ya. Jadi memang kita harus harus tahu benar. Jadi kalian eh, nanti dari status dari studi kasus yang kalian kalian cari itu kalian harus cari itu ini bermasalah di mana gitu ya. Nah, hierarki perundang-undangan itu apa sih? Dari contoh ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan Indonesia adalah ini hierarki peraturan Indonesia ya, Undang-Undang 1945 itu norma hukum tertinggi, baru tak MPR, Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketiga undang-undang tadi, Perpu, keempat peraturan pemerintah, kelima peraturan presiden, keenam peraturan daerah, ketujuh peraturan lain, Permen, Kepmen, yaitu dua kementerian. Nah, semakin rendah satu peraturan dalam hierarki, maka tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Jadi itu istilahnya, itu kuncinya ya. Contohnya dalam teknik sipil itu rencana pembangunan jembatan wajib sesuai perda tata ruang. Nah, itu contohnya kalau kalian mau bangunan jalan tuh harus tahu tuh ada perdanya nggak tuh, ya. Dan harus tunduk pada peraturan pemerintah tentang konstruksi dan undang-undang jasa konstruksi. Jadi kalau membuat satu desain atau suatu pelaksanaan jembatan, nah itu harus tahu nih posisinya itu penjembatan ini di mana. Kalau nggak nanti secara ini bisa nggak dianggap ya apa namanya itu tidak sesuai hukum akhirnya bisa dibongkar ya. Nah, ada sistem hukum menurut prinsip negara hukum, gitu ya. Pasal 1 nomor 3 Undang-Undang UUD 1945. Ada tiga cabang kekuasaan. Satu, legislatif. Legislatif itu dia diambil sama apa siapa? DPR dan DPRD. Itu membuat undang-undang. Jadi kalau secara hukum negara, ada tiga nih yang kita tahu. Yaitu yang legislatif, DPR, DPRD membuat undang-undang. Tadi kita tahu nih kan, negara kita DPR-nya yang buat undang-undang. Jadi yang bikin undang-undang itu DPR, gitu ya. Sementara eksekutif itu adalah presiden dan jajaran kementerian. Nah, itulah yang melaksanakan hukum, gitu ya, kalau eksekutif. Ada yang disebut namanya yudikatif, contohnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Peradilan, yaitu menegakkan dan menafsirkan hukum. Nah, inilah tiga cabang dan kekuasaan ya dalam tiga ini.
Jadi ada legislatif, ada eksekutif maupun yudikatif. Dari ketiga inilah saling berhubungan ya kan. Ya apa legislatif itu DPR gitu ya, nah DPP itu ya menyangka mensahkan undang-undang gitu ya. Kebayang kalian kalau umpamanya disahkan sama undang-undang sama-sama DPR tidak tidak sesuai dengan rakyat, ini yang terjadi gitu ya. Yang kita lihat sekarang ini gitu ya. Kalau bayangkan itu tidak sesuai dengan apa aspirasi rakyat itu yang repot. Nah, eksekusinya itu ya dia yang melaksanakan gitu ya, yang melaksanakan hukum tadi. Jadi kalau dia melanggar gitu ya, kalau nggak disiplin sama sama DPR dia nggak bisa kerjain gitu ya, dia harus setuju sama DPR. Nah, yudikatif itu ya dia sebagai mahkamah atau penegakan gitu ya, menegakkan dan menafsirkan hukum itu dia adalah yudikatif. Nah, implikasi bagi proyek sipil itu apa sih terhadap hal ini? Ya, dalam sistem hukum itu pemerintahan tadi. Nah, itu proyek harus mematuhi peraturan pusat, gitu ya. Contohnya undang-undang dan lokal atau perda. Nah, juga perizinan berada di ranah eksekutif. Nah, sementara perizinan itu harus di ranah eksekutif. Jadi contoh ke, perizinan, ke kementerian. Jadi contohnya kalau kita bangun, kalau saya ini ya, biasanya bangun jalan tol. Itu kan udah menang dulu kita sebagai investor. Habis itu dapat izin lagi ya dari kementerian gitu ya supaya bisa dikerjakan. Kalau nggak bisa jalan-jalan tuh. Nah untuk dapatkan izin itu harus kita siapkan semuanya gitu ya dari segi ya, apa teknis, keuangan gitu ya. Eh, itu harus kita siapkan supaya mendapatkan izin izin dari pemerintah. Nah, jika ada hukum sengketa, sengketa hukum itu bisa diselesaikan di pengadilan atau melalui usaha. Ini bisa terjadi ya kalau ada sengketa gitu ya. Jangan anarkis gitu ya, tapi kita melakukan namanya sengketa hukum gitu ya. Nah, pemahaman ini penting agar insinyur tidak hanya mengikuti instruksi teknis, tapi juga hukum yang mengikat. Jadi di antara ini kita jadi tahu gitu ya, instruksi teknisnya apa gitu. Sebagai insinyur sipil kita harus tahu nih apa instruksi teknisnya dan dan hukum apa yang akan bisa mengikat ini. Nah ini harus kita tahu sekali nantinya sebagai insinyur sipil. Nah, tentang hukum regulasi dan kontrak dalam teknik sipil itu ada tiga gitu ya. Ada tiga perbedaan tentang hukum regulasi dan kontrak. Nah, hukum itu sendiri atau bahasa Inggrisnya law itu adalah aturan formal dari negara yang berlaku itu hukum ya. Kalau kalian suka dengar itu law atau hukum itu ya dari negara. Tapi regulasi atau regulation itu aturan teknis yang lebih spesifik dibuat oleh instansi. Jadi hukum itu adalah law itu bukan negara, regulasi itu dibikin oleh instansi gitu ya, teknis lebih teknis. Sementara kontrak itu adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak, misalnya antara kontraktor dan pemilik proyek. Itu namanya kontrak gitu ya. Ada kontrak itu kan ada kesepakatan gitu ya. Kesepakatan pihak antara kontraktor maupun pemilik proyek gitu ya. Itu namanya kontrak. Jadi ada tiga hal. Jadi kalau kalian udah tahu ini harus tahu nih ya antara hukum, perbedaannya hukum, regulasi dengan kontrak. Jadi hukum itu negara, sementara regulasi itu adalah institusi yang membuat. Sementara tapi kalau kontrak itu adalah kesepakatan antara pemberi kerja dengan pelaksana gitu ya. Dan pemberi kerja antara atau pemilik proyek dengan kontraktor gitu ya. Dalam rekonstruksi gitu ya. Jadi undang-undang itu mewajibkan proyek memiliki izin. Nah itu adalah posisi. Jadi undang-undang itu mewajibkan proyek harus punya izin. Jadi nggak bisa dilakukan kerjaan kalau nggak ada izin. Jadi jangan kalian mau gini ya sebagai kontraktor. Jangan kalian mau kerjain aja sih itu. Tanya dulu ada nggak izinnya ini, izin bangunannya. Kalau nggak ada jangan mau. Nanti kalian jadi suruh bongkar tawe walaupun kalian harus punya pegangan gitu ya. Kalian walaupun saya kan udah menang kontrak gitu ya, apa segala macam gitu ya. Seandainya pun akan dibayar sama owner. Memang benar, tapi kalian akan rugi juga gitu ya. Ada juga peraturan teknis. Peraturan teknis itu contoh SNI, harus tahu kan. Permen PUPR gitu ya. Terus juga yaitu mengatur standar pelaksanaan. Itu peraturan teknis yang harus dilakukan. Atau juga melakukan kontrak konstruksi gitu ya. Nah, kontrak konstruksi itu mengatur hak dan kewajiban antar para pihak. Contohnya ada biaya, waktu dan mutu ada di situ. Jadi ketiga-tiga itulah di dalam apa namanya di dalam hal ini
Tiga-tiga ini udah tahu ya, di dalam teknik sipil ini yang sering muncul. Ada undang-undang, peraturan teknis, ada juga kontrak konstruksi. Contohnya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 ini kan tentang undang-undang. Itu adalah landasan hukum para jasa untuk hukum jasa konstruksi. Ya, ada disebut Permen PUPR nomor 10 PRT M21. Itu adalah pedoman teknis konstruksi bangunan gedung. Nah, ini adalah permen bawah. Nah, kontraknya itu ada namanya kontrak FIDIK atau EPC gitu ya. Nah, ini ada kontrak berbasis, ada kontrak ini, ada yang berdasarkan dari FIDIK atau ada dari EPC. Jadi dipakai untuk proyek besar berskala nasional maupun internasional. Nah, di sini para insinyur, nanti teknik sipil harus mampu memahami nih dan mengintegrasikan tiga aspek ini agar proyek agar berjalan lebih aman, legal, dan efisien. Inilah gunanya kalian bisa belajar hukum ya. Jadi tadi bilang hukum itu bukan belajar kalian sebagai pengacara, tapi mengerti gitu ya literasi tentang hukum. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke, belum ya. Jelas ya. Nah, kita baru masuk ke bagian tiga ya, hukum dan pembangunan ekonomi. Nah, ini bagaimana nih kaitannya antara hukum dengan pembangunan ekonomi ya. Jadi di sini bahwa tekankan mana dia? Bahwa antara eh, keterangan antara hukum dan pembangunan ekonomi itu contohnya adalah mengapa hukum penting dalam pembangunan ekonomi gitu ya. Yaitu karena hukum bukan hanya mengatur, tapi juga mendorong dan memfasilitasi pembangunan. Jadi hukum itu juga hanya tapi mendorong itu masalahnya gitu. Jadi dengan adanya hukum ini bukan berarti dia suatu penghambat, tapi dia adalah juga mendorong gitu ya. Karena dengan adanya ini kita orang kontraktor itu lebih fix dia gitu ya, di dalam ada kontrak itu sendiri dia bisa lebih fix dan bisa lebih nyaman gitu ya, kontraktor tuh aman dan nyaman gitu ya untuk melakukannya. Jadi kalau umpamanya dia diklaim ada dasarnya gitu ya. Juga pembangunan ekonomi yang sehat itu membutuhkan apa? Itu tadi saya bilang ada kepastian hukum untuk investor dan pelaku. Jadi memang di sini dibutuhkan kepastian hukum. Ada sistem perizinan yang efisien. Jadi di sini juga diajarkan bahwa untuk pembangunan itu harus benar ada uh, sistem perizinan dan juga ada regulasi yang adil dan jelas. Ya, juga perlindungan hak kepemilikan dan kontrak gitu ya. Di sini disebutkan ada perlindungan hak dan kepemilikan dan kontrak. Oke, ada pertanyaan di sini? Kok nggak ada ininya ya? Hmm. Itu tadi di mana ya? Oke ya. Contohnya ya, jika proses perizinan proyek jalan tol lambat atau tidak transparan, maka proyek tidak berjalan. Itu dia akibatkan itu ya. Pertumbuhan ekonomi jadi terhambat ya. Jadi kalau proses proses sangat menghambat, perizinannya lama gitu ya. Jadi tidak transparan, juga akhirnya jalan tolnya tidak terlaksana. Akhirnya orang yang harusnya lewat jalan tol itu dengan nanti jalan tol itu bisa 1,5 jam, akhirnya kalau nggak ada jalan tol kan 3 jam. Jadi itu juga jadi menghambat pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jika tidak ada jaminan hukum juga atas lahan proyek, maka investor enggan menanam modal. Jadi ada nggak jaminan hukum? Jadi orang investor juga, kalian di sini juga kita belajar bukan hanya sebagai kontraktor, ya. Kalian juga bisa diajarkan sebagai owner atau sebagai investor gitu ya, untuk melihat apakah eh, jaminan hukumnya ada atau tidak gitu ya. Nah, hukum itu menciptakan ekosistem yang sehat untuk pertumbuhan dan distribusi pembangunan. Jadi, hukum itu memang menciptakan ekosistem yang sehat dan untuk pertumbuhan dan distribusi pembangunan. Nah, fungsi hukum dalam mendukung pembangunan itu apa sih?
Nah, fungsinya adalah sebagai instrumen ya, regulasi, yaitu mengatur tata kelola proyek, distribusi peran dan wewenang instansi. Juga sebagai sarana investasi, ya, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak investor dan pelaku usaha. Juga menjamin kepastian kontraktual antara pihak swasta dan pemerintah. Itu adalah bagiannya, jadi sebagai sarana investasi juga gitu ya, dengan adanya hukum tadi ya. Jadi ketika kita adanya hukum di dalam pembangunan itu bisa menjadikan apa ya, para kontraktor itu juga bisa tahu gitu ya, sebagai sarana baik sebagai instruksi regulasi maupun sebagai sarana investasi tadi ya. Tiga itu sebagai mekanisme penyelesaian sengketa gitu ya, juga bisa. Jadi kalau umpamanya jelas dia tertata, itu juga penyelesaian sengketa. Jadi umpamanya tidak ada kontrak tapi nggak jelas, itu susah sekali menyelesaikan sengketa gitu. Kalau ada pasti setiap proyek itu ada sengketa. Nah, tugas kalian nanti cari itu. Kita nanti akan belajar tentang studi kasus kalian belajar itu. Nah, itu yang kita diskusikan nantinya gitu ya. Yaitu menyediakan sistem pengadilan, akurasi dan mediasi. Ya, juga menghindari konflik panjang yang dapat merugikan pembangunan. Itu bisa apa namanya, dengan adanya bisa mekanisme penyelesaian konflik dengan bagus gitu ya. Itu bisa menghindari konflik gitu ya. Juga sebagai pendorong pemerataan. Ini juga pemerataan itu jadi bisa lebih bagus gitu ya. Ya, hukum mendukung kebijakan pembangunan inklusif ya, dan juga keadilan sosial. Nah, fungsi hukum tidak statis, tapi dinamis. Nah, jadi dan juga seiring dengan kompleksitas pembangunan. Ini kok nggak keluar gambarnya ya? Saya bingung juga nih. Entar dulu ya. Ini kok pada berkurang nih orang-orangnya ini. Kurang tahu, Pak. Jadi makin lama makin berkurang gitu. Dari Tidak kemana itu tahu, jadinya? Pak. Waduh, ini susahnya kalau kalian dikasih ini ya online ya. Iya, Tes online Pak. jadi ini apa? Lagi pada KP juga sih, KP. Iya, makanya itu. Ya, tinggal berapa nih? Jadi lama-lama tinggal dikit nih. Tadi ada empat, tinggal 6 orang. Kita Gawat nih. berdua. Kamu dua empat, tinggal ini dua empat 6 orang. Tadi tinggal Jadi 12. lama-lama hilang nih kalian nih. Oke, baru keluar gambarnya ya. Nah, ini kalau umpamanya tantangannya dalam pembangunan ekonomi dan hukum Indonesia apa-apa aja ini, gitu ya. Nah, tantangan yang dapat adalah tumpang tindih regulasi, ini juga terjadi gitu ya. Bisa terjadi. Kalau saya sudah ngalamin ya, kalau umpamanya terjadi ada tumpang tindih regulasi sulit gitu ya. Jadi para investor pelaksanaannya juga akan menjadi sulit ya untuk melaksanakannya. Dan ada banyak keraguan-keraguan. Juga birokrasi yang lambat ini bisa terjadi gitu ya. Jadi tantangan, jadi terlalu lama akhirnya mau nggak mau birokrasinya harus dilewatin saat-saat. Jadi harus tahan lah, tahan mental untuk menghadapi gitu ya. Kurangnya harmonisasi gitu ya. Namun juga bisa antara kebijakan dan hukum ada kebutuhan pembangunan tidak harmonis. Juga kesenjangan hukum. Nah, ini akses masyarakat terhadap keadilan itu kurang ya. Jadi ini juga bisa terjadi gitu ya. Nah, kondisi real di lapangannya apa gimana sih kalau kita lihat ya, di pembangunan ini. Jadi banyak proyek mangkrak gitu ya. Eh, Akibat konflik hukum atas tanah itu banyak. Contohnya seperti LRT juga banyak itu proyek-proyek gedung itu ya, yang kalian lihat itu tidak diselesaikan gitu ya, karena mangkrak gitu ya, atau ketidakpastian hukum dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi ini juga sering banyak terjadi gitu ya.
ada kepastian hukum dan pengadaan barang dan jasa. Juga sengketa kontrak antara kontraktor dan antara kontraktor dengan pemberi kerja yang lambat diselesaikan. Jadi kalau ada sengketa, jadi itu lama gitu diselesaikan. Itu juga tantangan itu ya. Kadang-kadang berlama-lama akhirnya si kontraktornya juga malas gitu ya. Untuk nyusunnya karena biaya juga kan segala macam itu. Akhirnya itu tantangan gitu ya. Nah, bagaimana relevansinya pada institusi sipil? Jadi institusi sipil harus mampu membaca risiko hukum. Nah, itu. Jadi risiko legal ini harus bisa dibaca sama para pelaksana di lapangan gitu ya, supaya dia tidak terjerat nantinya. Juga memahami perizinan tata ruang dan aspek legalitas lainnya. Dia juga harus memahami tentang perizinan, tata ruang, dan aspek legalitas lainnya harus dia paham benar ya, supaya dia bisa nggak terjebak lah gitu ya. Nah, contoh reformasi ya yang terkini yang dilakukan itu adanya omnibus law gitu, atau undang-undang cipta kerja, yaitu menyederhanakan lebih dari 70 undang-undang gitu ya. Juga mempercepat proses perizinan berbasis risiko, mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Ini ada keuntungannya. Ada juga undang-undang jasa konstruksi, gitu ya, yaitu menekankan kompetensi tenaga kerja. Jadi sekarang dengan adanya ini undang-undang jasa konstruksi ini, para tenaga kerja itu dibayar sesuai harganya, sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan apa pengalaman dan apa namanya pendidikan, gitu ya. Itu juga sangat sekarang ini ya sudah diakomodir. Juga mewajibkan sertifikasi dan registrasi pelaku. Jadi setiap para pekerja itu sudah harus, atau para manajer sampai dari level tertinggi sampai level terbawah sekarang sudah diwajibkan punya sertifikat. Ini juga memang undang-undang ini harus dilakukan gitu ya. Sehingga meningkatkan profesionalisme dan perlindungan hukum. Nah, dampak reformasinya apa terhadap dunia teknik sipil? Nah, proyek lebih cepat dimulai karena izin lebih sederhana. Nah, ini kalau maunya, ini kan dengan dampak hukum ini, proyeknya jadi lebih sederhana. Akhirnya para pekerja itu jadi bisa nyaman gitu ya, ya apa yang dilakukan. Juga persaingan proyek meningkat karena transparansi lebih tinggi. Jadi kalau makin transparan, banyak peminat yang mau gitu ya, karena para kontraktor itu juga kan kalau nggak transparan, dia uang kemana dia ada kemana diambil orang begitu aja gitu ya. Nah itu mengakibatkan orang tidak persaingan tidak sehat, harusnya dia menang tapi kalah gitu kan, banyak gitu ya. Tidak transparan gitu ya, dengan dengan angkanya yang sudah di bawah, terlihatnya di mana. Juga ada kualitas dan keamanan proyek ditingkatkan melalui standarisasi hukum. Contohnya reformasi hukum adalah upaya mempercepat roda pembangunan tanpa mengorbankan kualitas dan keadilan. Nah, studi kasus ya, peran hukum dalam proyek konstruksi itu apa sih? Proyek infrastruktur, contoh ya. Contoh proyek kereta cepat cepat Jakarta-Bandung. Nah, tantangannya di mana kita lihat situ. Kalau kita pelajarin ya, pembahasan lahan, AMDAL, dan izin bangunan. Nah, solusinya tentu lakukan apa? Koordinasi antar kementerian dan penyesuaian regulasi. Juga hukum dipakai untuk menjamin kelancaran dan keamanan proyek. Nah, itu adalah contoh studi kasus yang kita lihat ya kemarin antara kereta cepat Jakarta Bandung itu memang ada masalah AMDAL dan juga lahan ya. Juga teknis juga ada. Jadi juga jadi banyak sekali tantangan-tantangan. Contohnya yang sekarang yang Clean lihat itu, Clean juga bisa ngambil kasus ini ya, jalan tol itu Cikampek itu, gitu kan? Kenapa tuh landasan tentang hukumnya itu, masalahnya di mana? Itu kan banyak itu kan sudah data-datanya udah banyak banget tuh di lapangan itu ya. Nah, kalian bisa cari itu sebagai studi kasus ya. Nanti terserah kalian bisa dapatkan di mana tuh. Tahu kan jalan tol Jakarta Cikampek? Tahu Kak. Tahu kan? Nah, itu kan banyak itu status hukumnya kan banyak itu kan sekarang lagi masalahnya di mana sih? Nah, itu kalian bisa ngambil ya. Cari tuh, itu udah dapat satu tuh. Ada lagi yang mungkin gedung, atau cari gedung yang ada standar ininya di mana gitu ya. Yang permasalahannya itu dimasalahkan juga ada gitu ya.
Nah, pembelajarannya itu apa? Jadi tanpa kerangka hukum yang kuat, maka proyek strategis nasional dapat tertunda atau gagal itulah gitu ya. Jadi memang kalau tanpa ada kerangka hukum yang kuat itu PSN itu bisa tertunda. PSN itu proyek strategis nasional ya. Juga sinergi antara hukum dan perencanaan teknis sangat penting. Nah, di sini kita dianjurkan bahwa insinyur tidak hanya bekerja teknis, tapi juga memahami aturan main hukum. Nah, ini ya, aturan main hukum ya. Di balik proyek itu juga harus tahu gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi seorang seorang nanti klien satu manajer proyek atau pelaksana proyek itu ada aturan main hukumnya, gitu ya. Aturan tertentu yang sesuai dengan legalnya itu harus tahu, gitu ya. Inilah kita diajarkan di sini ya untuk aspek hukum ini. Jadi menarik nanti ini ya, menarik nih klien belajar ini, klien jadi mengerti tentang hukum gitu ya, hukum kontrak, penyelesaian penyelesaian sengketa gitu ya. Nah, baru bagian 4 itu dasar-dasar hukum konstruksi apa-apa aja gitu ya. Jadi eh, hukum konstruksi itu apa sih? Jadi di konstruksi itu ada hukumnya. Ya. Hukum konstruksi adalah cabang hukum yang mengatur seluruh aspek kegiatan konstruksi, mulai dari perencanaan, desain, pembangunan hingga pemeliharaan infrastruktur. Itulah namanya hukum konstruksi. Jadi hukum konstruksi itu sudah ada gitu ya, secara legal gitu ya. Tahapan-tahapannya mulai dari perencanaan gitu ya, ke desain, ya kan, pembangunan, hingga di pemeliharaan tiap-tiapnya itu punya masing-masing ya, legalitasnya ada. Contohnya komponen hukum konstruksi, adanya kontrak konstruksi, ya. Dua, perizinan dan regulasi teknis. Tiga, tanggung jawab profesional. Ya, tanggung jawab profesional artinya ada sertifikat segala macam, lah SKK istilahnya. Terus empat, keselamatan dan keselamatan kerja. Itu kan suatu ini juga kepastian, gitu ya. Ini yang membuat kemarin itu ya, menterinya ya, Wamen ya. Dia harus hati-hati juga nih. Kalau nggak ada hukumnya ini banyak sekali ya. Dia penyelesaian sengketa konstruksi. Inilah kenapa komponen apa untuk hukum konstruksi itu kita tahu gitu ya. Karena ini ada gitu ya, yang kita yang terjadi di lapangan gitu. Nah, mengapa penting bagi insinyur sipil? Proyek tidak hanya soal teknis, tapi juga soal hukum. Jadi memang kalian ini bukan hanya tentang teknis, tapi kalian juga belajar tentang hukum gitu ya. Kenapa? Kegagalan memahami hukum sama dengan risiko sengketa, denda, atau pencabutan izin bisa terjadi. Jadi kalau kalian gagal memahami hukum di sini, kalian itu bisa terjadi pencabutan izin tadi saya bilang ya. Nah, konstruksi tanpa legalitas bisa juga dianggap ilegal. Ya, jadi contohnya gini, nanti ya kalau kalian membangun, kalian nggak bisa menghitung tanpa punya gelar insinyur. Kalian kan masih sarjana teknik. Kalian bisa tanda tangan, nggak boleh tanda tangan sekarang, gitu ya. Hasil hitungan harus harus punya gelar insinyur IR, gitu ya. Karena kalau kalian menandatangani itu, ketika terjadi kalian kena tangkap, gitu ya. Itu legalitasnya itu sangat penting sekali. Sekarang di dunia konstruksi sudah sangat detail ya, legalitas dari setiap tahap itu sudah sangat detail. Jadi kalau kalian umpamanya apa di sini kita kalian diajarin nih, kalian diajarin tuh supaya bisa benar-benar memahami. Nah, di sini insinyur sipil harus memahami aspek hukum gitu ya. Aspek hukum itu jelas agar proyek berjalan lancar dan sesuai aturan. Nah, di dalam konstruksi juga ada, kalian harus paham juga nama jenis-jenis kontrak di sini ya. Ada disebut namanya kontrak lamsam, yaitu harga tetap cocok untuk proyek dengan spesifikasi jelas. Ada disebut dengan unit price, gitu ya, yaitu berdasarkan satuan kerjaan fleksibel jika ada ketidakpastian volume. Ada juga cost reimbursable, pemilih membayar semua biaya ditambah fee. Gitu. Ada juga turnkey atau EPC, yaitu kontrak engineering, procurement, dan construction, di mana kontraktor menyerahkan proyek siap pakai, gitu ya. Itu namanya turnkey, gitu ya, atau EPC yang sudah. Jadi kontraktor itu dibayar setelah proyek selesai. Nah, tahapan-tahapan kontrak konstruksi yaitu ada namanya inisiasi dan studi kelayakan. Nah, ini tahapan-tahapan ya. Inisiasi dan studi kelayakan ini harus dilakukan. Jadi nggak boleh langsung tiba-tiba jam langsung dikerjakan gitu, nggak bisa. Harus dilakukan dulu studi kelayakannya. Layak nggak membangun itu? Biasanya owner nih ya, owner menghitung supaya saya bisa nggak membangun membangun kantornya ini, bisa nggak saya membangun rumah sakit, saya bisa nggak membangun apartemen, saya bisa nggak membangun jalan, gitu ya. Nah itu harus dilakukan
studi kelayakannya layak nggak, berapa pendapatannya kalau apartemen gitu ya. Apartemen kalau kita bangun apartemen itu kira-kira layak nggak membangun apartemen ini. Kira-kira pasarnya cukup nggak. Nah, pada saat perencanaan dan desain juga gitu ya, ya perencanaan dan desain itu sesuai nggak di perencanaannya supaya sesuai pelaksanaannya itu harus harus bisa dilaksanakan. Jadi harus ada kontrak perencanaan juga gitu ya. Ada proses tender. Nah ini dan pengadaan ini adalah tahapan yang harus dilakukan. Baru keempat, baru pelaksanaan konstruksi. Baru kelima, baru penyerahan dan operasional. Inilah tahapan kontrak konstruksi ya. Jadi setiap setiap step ini ada kontrak-kontrak masing-masing ya. Jadi ya pada saat kontrak perencanaan jadi konsultan, tender itu adalah nanti pada masa prosesnya itu sementara pelaksanaan konstruksi adalah untuk dapatkan kontrak kontrak konstruksi gitu ya. Itu jadi pelaksanaan. Ada juga kontrak OM gitu ya, penyerahan dan operasional. Nah, kontrak di sini adalah dokumen hukum yang menentukan siapa bertanggung jawab atas apa, kapan dan bagaimana. Inilah kontrak yang disebutkan di sini gitu ya. Nah, peran hukum dalam perizinan itu apa aja itu? Yaitu izin mendirikan bangunan, contohnya gitu ya, IMB. Izin lingkungan, nah itu adalah perizinan. Perizinan usaha jasa konstruksi atau IUJK. Nah ini perizinan izin izin usaha jasa konstruksi IUJK. Jadi kalau kalian mau bikin jasa konstruksi harus ada izin. Jadi kalian mau bikin apa badan usaha harus punya izin gitu ya. Jadi nggak bisa kalian membangun sesuatu tanpa ada izin izin usaha konstruksi. Wah ini bisa bahaya gitu ya. Membangun gedung 5 lantai, 8 lantai. Wah, kalau rubuh nggak punya usaha gimana caranya? Ada juga standar bangunan dan SNI gitu ya. Itulah yang dilakukan. Ada juga perizinan berbasis risiko. Nah, risk based licensing itu undang-undang cipta kerja. Yaitu disesuaikan dengan tingkat rasio risiko kegiatan. Di setiap kegiatan itu tingkat risikonya berapa besar gitu ya. Nah, itu bisa juga. Proyek berisiko rendah hanya perlu nomor induk berusaha atau NIB gitu ya kalau dia risiko rendah gitu ya. Tapi kalau proyek besar wajib memiliki risiko dan pengawasan yang ketat. Itu yang dia lakukan. Contohnya proyek jembatan antar provinsi. Nah, wajib tuh punya PPG dokumentasi lengkap dan AMDAL gitu ya. Nah, perizinan adalah bagian dari kepatuhan hukum yang wajib diurus oleh pelaku proyek sejak awal. Nah, tanggung jawab profesional, ya, tanggung jawab profesional juga harus ada gitu ya, secara teknis, etis maupun hukum. Teknisnya apa? Ya, jadi kalau contohnya kalian ini ya, kalian kan sudah sarjana teknik sipil gitu ya. Secara teknis kalian harus bisa nih, udah berusaha bisa mempelajari apa strukturnya, belajar hitungannya gitu ya. Nah itu mulai desain dan pelaksanaan sesuai dengan standar keselamatan harus dilakukan. Etis, tidak menyalahgunakan kewenangan atas atau pelanggar prinsip profesionalisme itu adalah tindakan etis gitu ya. Jadi jangan kalian melakukan tanpa tidak sesuai dengan gaya profesionalisme kalian itu berbahaya. Nah hukum itu adalah tanggung jawab jika terjadi kerusakan. Jadi itu kalau maunya kena apa bangunannya rubuh gitu contohnya. Ya kita harus bertanggung jawab tuh gitu ya. Siapa yang bikin rubuh gitu ya. Ada kecelakaan atau kegagalan fungsi. Nah ini juga terkait dengan hukum juga. Nah, risiko hukum lainnya, contohnya adalah kelalaian atau negligence. Tidak memenuhi standar yang menyebabkan kerugian. Itu bisa terjadi. Atau one prestasi. Tidak melaksanakan kewajiban dalam kontrak. Oh, jadi one prestasi itu artinya tidak melaksanakan kewajiban. Jadi kontraknya sudah melakukan pekerjaan, tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu namanya one prestasi. Atau melakukan tindak pidana. Gitu ya, yaitu melanggar hukum pidana. Contoh korupsi, manipulasi, ya manipulasi dokumen dan lain-lain itu tindak pidana itu. Jadi kalau kalian di proyek itu jangan sekali-sekali melakukan ini gitu ya. Karena nggak ada juga gunanya, yakin saya gitu ya. Jadi benar saja kerja yang benar, dapat dapat untung yang benar itu sudah cukup gitu ya. Kenapa? Insinyur bisa dituntut secara perdata atau pidana gitu ya. Jika terjadi pelanggaran berat itu yang kita ini. Jadi kalian juga sebagai insinyur nanti itu bisa dipidanakan gitu ya. Bisa juga diperdatakan kalau melanggar undang-undang, melanggar hukum. Nah, sumber utama umum sengketa itu apa sih? Yaitu adalah keterlambatan pekerjaan. Nah, itu yang terjadi gitu ya.
ada perubahan desain yang tidak terdokumentasi, juga perbedaan penafsiran kontrak, juga pembayaran tidak sesuai atau tertunda. Nah ini sering terjadi sengketa nih. Ini juga kalian bisa ini ya, tugas juga ya, cari yang punya sengketa di mana dia letaknya. Apakah terjadi keterlambatan pekerjaan kah? Apakah ada terjadi perubahan desain yang tidak terdokumentasi? Itu kan sering terjadi ya. Nah, jadi pada saat dilaksanakan, desainnya tidak dilaksanakan gitu ya, tidak terkomunikasi dengan bagus. Jadi ketika merasa nagih, pada saat nagih tidak dibayar gitu tagihannya. Sementara dia sudah kerja gitu, tapi nggak dibayar. Nah ini bisa terjadi sengketa, gitu ya. Atau terjadi penafsiran kontrak, yang saya bilang tadi. Ya, menurut si A kontraknya adalah penafsirannya gini, menurut si B penafsirannya gini. Itu perbedaan persepsi kontrak aja bisa menjadi sengketa, gitu ya. Juga pembayaran yang tidak sesuai yang tadi, ya. Jadi pokoknya dibayar eh, kontraknya 100, ternyata dibayar cuma 75 gitu ya. Dianggap 75 kalian itu jadi sengketa nih. Karena tidak sesuai atau kalian sudah membayar melakukan pekerjaan 120 tapi dibayarnya nggak sesuai, itu juga jadi sengketa gitu ya. Nah, strategi pencegahannya gimana? Nah, ini ya, di dalam satu proyek itu pencegahan sengketa itu apa aja? Yaitu kontrak yang jelas dan lengkap. Makanya kontrak itu harus lengkap gitu ya. Dan jelas. Itu kalian harus belajar nanti. Kontrak itu di mana sih posisinya, urutan-urutan kontrak itu harus hafal gitu ya. Nanti kalian juga bisa bisa menjelaskan jenis kontraknya gimana. Dokumentasi yang konsisten. Nah, ini penting. Juga komunikasi antar pihak yang terbuka. Manajemen risiko sejak awal. Nah, dari sejak awal sudah dilakukan manajemen risiko. Atau penggunaan ADR, Alternative Dispute Resolution. Contohnya, ini kalau sudah terjadi ya, sengketa, ada mediasi, konsiliasi, dan apelasi. Nah ini disebutkan pencegahan lebih murah, lebih mudah dibanding penyelesaian sengketa di pengadilan ini, ya. Jadi kalau memang kita bisa mencegah dari awal, kita cegah dari awal. Jangan sempat terjadi ada sengketa. Kalau sempat terjadi sengketa itu rumit sekali gitu ya. Rumit sekali, saya sudah ngalamin gitu masalahnya ya. Kalau proyek satu proyek itu adanya sengketa itu bisa sangat rumit sekali. Harus membuat apa namanya dokumen-dokumennya harus lengkap segala macam harus lengkap. Contohnya kasus ya, proyek flyover yang ambruk saat pembangunan ini contoh. Masalahnya adalah kesalahan perhitungan beban struktur ambruk saat pengecoran. Nah, ini dia. Jadi beban struktur ambruk saat pengecoran. Dampak hukumnya apa? Ada tuntutan pidana terhadap perencanaan dan kontraktor. Nah, ini bisa terjadi karena mungkin kalau ada yang kena luka gitu atau korban, itu bisa terjadi tuntutan pidana. Ada juga gugatan perdata ya dari warga setempat atau pemerintah membekukan izin perusahaan kontraktor, ini bisa terjadi. Jadi masalah-masalah ini ya seperti di flyover di ambruk contoh gitu ya. Itu kan bisa terjadi itu. Bisa jadi pada saat dilaksanakan itu kesalahan siapa? Kontraktor apa desainer? Nah, itu nanti akan ditelusurin itu. Ya, kalau kalian sebagai desainer salah itu, kontraktor cuma mengerjakan aja gitu ya. Tapi kalau kontraktor tuh udah desainnya demikian udah benar, kontraktornya salah, kontraktornya yang salah, yang salah gitu ya. Nah ini memang dari segi apa proses hukum ini bisa banyak terjadi. Nah apa pelajaran penting yang kita dapat di sini? Makanya perencanaan dan pelaksanaan yang tidak sesuai hukum dan standar itu sama yang risiko besar. Jadi risiko besar itu perencanaan pelaksanaan itu tidak sesuai hukum gitu ya. Itu yang bisa mengakibatkan itu menjadi risiko. Nah, semua pihak dalam proyek juga harus bertanggung jawab, bukan hanya satu pihak. Nah, oleh karena itu ada perlu manajemen proyek yang taat hukum, transparan dan profesional. Untuk inilah ada perlu manajemen yang bagus ya, manajemen proyek yang benar-benar transparan, yang jelas dan taat hukum gitu ya, taat hukum. Nah ini supaya menghindari hal-hal tadi nih, hal-hal yang tadi yang terjadi sengketa tadi gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Tidak, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada. Atau mau nanya ini, silakan aja ya. Nah, jenis-jenis badan usaha dalam proyek teknik sipil. Nah, ini perlu juga tahu ya. Mengapa ini paling penting? Karena dalam proyek teknik sipil, pemilihan bentuk badan usaha akan mempengaruhi apa? Yaitu mempengaruhi legalitas proyek, mempengaruhi akses pembiayaan, juga mempengaruhi kemitraan dan tanggung jawab hukum. Ini nih dia ya. Jadi kalau mau kita salah, itu akan mempengaruhi ketiga hal ini. Legalitas proyeknya bisa tercemar gitu ya.
atau akses pembiayaannya juga bisa bermasalah. Nah, jenis-jenis badan usaha di Indonesia nih juga harus tahu, gitu. Ada yang disebut namanya perseorangan, yaitu dimiliki satu orang, tanggung jawab tidak terbatas, atau firma FA, dua orang atau lebih, tanggung jawab pribadi bersama, atau CP, Komandan Detail Vennostab. Jadi kalau kalian pernah dengar CP itu dari bahasa Belanda itu namanya, ya. Namanya Komandan Detail Vennostab gitu ya, yaitu sekutu aktif, pengelola dan pasif gitu ya, atau PT personal terbatas. Jadi kalau kalian juga nanti mau bikin suatu perusahaan, hal-hal tiga ini kalian tahu gitu ya. Itu badan hukum berbadan hukum ya tentang jawab terhadap pada modal. Ada juga dengan BUMN atau BUMD itu milik negara atau daerah. Itu sering mengenangani proyek-proyek strategis biasanya. Atau koperasi atau joint venture itu kerjasama dua entitas atau lebih dalam proyek internasional. Nah, sebagian besar proyek konstruksi besar dijalankan oleh PT dan atau JV joint venture tadi ya berbadan hukum tadi. Nah, ini adalah proyek-proyek konstruksi yang biasanya dijalankan. Nah, kenapa kita tahu nih supaya penting kita tahu? Karena dalam proyek teknik sipil, pemilihan bentuk badan usaha akan dipengaruhi apa? Akan mempengaruhi apa? Legalitas proyek, akses pembiayaan, dan kemitraan tanggung jawab tadi. Itu yang kita harus tahu. Ya. Nah, apa aja dampak hukumnya? Ya, dampak hukumnya itu tanggung jawab hukum yang harus ada. PT, kalau dia PT, dia tanggung jawabnya terbatas. Sementara CV atau firma, tanggung jawab pribadi sekutu gitu ya. Atau kewajiban perizinan, nah, namanya IUJK, gitu ya. Itu wajib bagi badan usaha dan jasa konstruksi. Juga sertifikat perusahaan tenaga kerja SKA dan SKT. Juga kemampuan mengikuti tender, ya, mengikuti tender bisa nggak diklasifikasi dan kualifikasi usaha ditentukan oleh bentuk dan kapasitas perusahaan. Contohnya, PT Jasa Konstruksi Indonesia Nasional harus memiliki IUJK. Kalau dia punya PT, untuk dia bisa melakukan jasa konstruksi harus punya IUJK. Jadi sertifikasinya, sertifikat manajer proyek juga harus dilakukan. Dan bukti pengalaman agar bisa mengikuti tender pemerintah senilai 50 miliar lebih. Ya, kalau dia punya proyek tender 50 miliar lebih, hal-hal ini harus dilakukan gitu ya. Pemilihan bentuk usaha berdampak langsung pada kapasitas hukum dan bisnis perusahaan. Nah, apa itu joint venture? Kalau kalian dengar ya, joint venture ya, yaitu kerjasama antara dua atau lebih perusahaan untuk menyelesaikan satu proyek atau beberapa proyek secara bersama. Itu adalah joint venture. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dibentuk untuk proyek tertentu, memiliki kontrak kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban, bisa bersifat tetap atau sementara. Itu adalah yang ciri-cirinya sebagai ciri-ciri joint venture ya. Keunggulannya apa? Keunggulannya itu bisa menggabungkan kekuatan modal dan keahlian, membuka peluang proyek besar atau internasional, juga mengurangi risiko dengan berbagi tanggung jawab. Ini gunanya juga bagus. Contohnya proyek PLTU, MRT, dan tol banyak menggunakan skema joint venture antara BUMN dan swasta. Itu namanya KPBU ya. Itu bisa disebut dengan KPBU tadi, kerjasama pemerintah dengan badan usaha gitu ya. Nah, insinyur seringkali bekerja dalam proyek yang dikelola oleh JP, sehingga pemahaman struktur legal sangat penting. Jadi, kalian nanti akan, kalau kalian kerja di BUMN, kerja di proyek jalan tol, ini sangat sangat berguna sekali buat kalian gitu ya. Kalian paham tentang ilmu apa aspek hukum ini. Nah, risiko hukum dalam kerjasama konstruksi itu apa aja? Ya, itu contohnya ada ini perselisihan pembagian keuntungan dan kerugian. Adanya ketidakseimbangan kontribusi modal atau tenaga kerja. Adanya pelanggaran kontrak ya oleh salah satu pihak atau adanya klaim pihak ketiga pengguna jasa maupun pemerintah. Nah, ini adalah risiko hukum dalam kerjasama konstruksi itu bisa terjadi ya perselisihan, ketidakseimbangan, maupun penanganan kontraktor, kontrak yang tidak bagus, maupun klaim, gitu ya. Jadi klaim ini juga banyak terjadi dilakukan dan ini biasanya yang klaim ini kontraktor karena
banyak beberapa hal yang tidak sesuai dengan kontrak tadi gitu ya. Nah, cara mitigasi risikonya apa? Yaitu harus ada kontrak kerjasama. Itu namanya joint venture agreement yang lebih rinci supaya para pihak itu paham benar gitu ya. Ada due diligence sebelum kerja sama dimulai. Atau pembagian tanggung jawab yang jelas dan juga mekanisme penyelesaian sengketa gitu ya. Itu harus tahu juga bagaimana mekanismenya ketika kita melakukan penyelesaian sengketa itu juga tahu cara mitigasinya tuh supaya kita benar-benar pada saat terjadi adanya sengketa itu tahu cara kerjanya apakah terhadap kontraknya, diligence-nya, atau pembagian tanggung jawab atau masalah mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, tanggung jawab bersama dan tanggung jawab terbatas itu artinya apa sih? Nah, di dalam joint venture atau konsorsium, bentuk kontrak itu menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi manifestasi. Nah, di sini sudah disebutkan ini, dalam kontrak GV ini atau konsorsium ini sudah disebutkan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi manifestasi. Jadi itu di situ klausalnya itu harus sudah diketahui. Kontrak di sini artinya adalah perisai hukum insinyur dan perusahaan dalam menjalankan proyek teknik konstruksi, gitu ya, teknik sipil. Ini kontrak di sini jadi perisai, jadi sebagai perisai untuk uh, dalam menjalankan proyek gitu ya. Kalau momennya kita tidak ada hukum, kita awalnya itu kalau ada salah gimana caranya, kita juga nggak bisa mengklaim, kita juga nggak bisa kalau bertahan kalau kita dituduh macam-macam. Gitu ya. Nah ini adalah dengan kontrak ini tentu kita bisa tahu ini loh kontraknya demikian, bunyinya demikian gitu ya. Apa yang dilakukan ada dalam kontrak semua gitu ya. Kalau kita benar-benar tuh menjalankan kontrak, saya pernah bikin kontrak tuh ada kontraknya hampir 1.000 halaman. Itu bacanya itu setengah mati. Saya persatu harus baca gitu ya. Aduh, kalau enggak dari 1.000 halaman ini kalau kita salah aja dia itu berbahaya gitu ya. Nah ini ya benar-benar memang kita harus kuasain. Nanti kalian harus kuasain tuh. Ada yang kontraknya sampai, saya sih udah ngalamin sampai 1.000 halaman tuh bukan segini gitu ya. Tapi sekarang kontrak itu udah rata-rata cuma berapa lembar ya, 20 halaman, itu udah cukup banyak gitu sekarang. Nah, hukum pembangunan, ya. Kalau artinya itu kita sekarang uh, kesimpulannya ya, kita ada 3 hal yang kita pelajarin tadi ya, yaitu hukum dan pembangunan. Hukum adalah kerangka yang memberikan kepastian, keadilan dan ketertiban. Pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan tanpa dukungan hukum yang kuat. Nah, kita juga tadi belajar sistem hukum, yaitu Indonesia mengandung hierarki hukum mulai dari Undang-Undang Dasar 45 hingga peraturan teknis. Juga insinyur sipil bekerja dalam kombinasi hukum publik, privat, dan regulasi teknis. Yang ketiga, hukum konstruksi, gitu ya. Kontrak perizinan dan tanggung jawab ini kita sudah dipelajarin ya. Kalau ada kegagalan mengalami hukum itu artinya sama dengan risiko sengketa, denda atau bahkan pidana. Apa yang kita pelajari di sini, ya? Apakah kalian sudah memahami belum bahwa pekerjaan teknik sipil tidak bisa dipisahkan dari ahli hukum? Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian bekerja di sini sudah ngerti nggak tentang hukum ini? Bahwa kalian sudah memahami bahwa tidak bisa dipisahkan dari hukum. Benar nggak menurut kalian? Benar, Pak. Ya, ya. Nah, apakah kalian itu siap berperan tidak hanya sebagai problem solver teknis, tapi juga sebagai penjaga patuhan hukum? Bisa nggak berperan setelah tahunnya ini? Bisa, Pak. Nah, itulah yang kalian pelajari ya. Nah, pertanyaannya, menurut kalian cara terbaik mencegah sengketa konstruksi bagaimana? Coba tadi setelah kalian pelajarin tadi apa yang terbaik untuk mencegah sengketa konstruksi? Apa? Apa menurut kalian cara terbaik mencegah tadi? Kalian udah pelajarin tadi apa? Kalian tahu nggak? Kalian nyimak nggak tadi? Kira-kira nyimak nggak? Iya, Mas, Pak. Apa kira-kira tadi?
Yaitu tadi apa? Harus mengerti kontraknya, ya kan? Kontraknya harus paham apa-apa aja itu terhadap kontrak itu. Kontrak juga tentang pembayaran, itu juga harus tahu kapan mulai pembayaran. Terus juga masalah masalah perizinan, itu harus tahu juga gitu ya. Nah, menurut kalian tantangan terbesar institusi sipil dalam menghadapi regulasi hukum itu apa menurut kalian? Tantangan terbesar apa menurut kalian? eh kayak perbedaan regulasi yang suka berubah gitu atau eh, nggak sesuai dari awal sampai akhir, maksudnya perbedaan apa? Oke, bagus. Nah, bagaimana insinyur sipil bisa berkontribusi? Kira-kira apa untuk berlanjutan melalui kerangka hukum? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian harus jadi pengacara nggak? Atau Nggak belajar harus, jadi Pak. jadi sarjana hukum, jadi sarjana lagi sarjana hukum? Nggak harus, Pak. Ya, jadi itu harus benar-benar. Jadi literasinya baca gitu ya. Karena banyak sekali terkait dengan hukum. Masanya di konstruksi itu sangat rentan terhadap, makanya kalian harus belajar ini ya. Saya juga sangat sangat mendukung ya. Saya kan membuka nanti bagaimana supaya kalian itu benar-benar paham tentang hukum itu ya. Dan apakah sudah memahami nggak bahwa pekerjaan teknik sipil tidak bisa dipisahkan dari hukum? Benar nggak tuh? Benar ya. Ini. Nah, ini saya ngambil kutip sedikit mengatakan bahwa insinyur sipil atau teknik sipil tidak hanya membangun jalan dan jembatan, tapi juga membangun peradaban yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai hukum, gitu ya. Jadi kan insinyur sipil itu bukan hanya membangun jalan jembatan dan gedung juga, gitu, tapi memang benar-benar membangun peradaban ini yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai hukum itulah. Makanya proyek itu bisa jalan dengan bagus dan sesuai dengan legal yang ada. Oke, demikian dari saya. Kira-kira ada pertanyaan? Bapak, saya mau nanya terkait kelompok. Boleh, itu kan 12 orang. Boleh nggak sih Pak Ya, 3 kelompok aja, jadi pas genap-genap gitu Pak. Jadi 4. tiga kelompok jadi berapa orang? Satu 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 kelompok kelompok kan 4 orang. tiga. Iya Kebanyakan sama itu sih Pak, satu tapi kelompok. Kebanyakan gitu itu Pak. satu kelompok empat orang itu. Untuk kelompok tiga itu kan pas itu empat orang kan empat kelompok ya. Tadi Iya siapa yang Pak. belum Alfiani ada nggak Alfiani? Nggak ada ya. Nggak ada Pak. Erlangga Erlangga ada nggak? Nggak ada. Zaki nggak ada juga. Nggak ada. Azhar ada nggak? Nggak ada juga. Cowok-cowoknya pada nggak datang. Galuh tadi ada tadi. Hadir Pak, hadir. Baru juga. Hadir. Galuh doang yang hadir nih. Galuh. Oke ya. Masih ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Oke Pak. Nanti ketemu minggu depan. Minggu depan saya minta ini lagi. Ada saya dari luar kota tuh. Ada ya nggak bisa nggak kan minggu depan udah mulai ini kita kan offline ya. Jadi kita tolong nanti dibikin aja. Saya bikin nanti apa Zoom, apa linknya. Kalian bikin kelompoknya di situ ya. Itu tugas ya. Jadi kalian bisa apa proses tugasnya bisa kelihatan di situ. Oke, Baik Pak. oke, makasih ya semuanya ya. Makasih Pak. Makasih Oke, Pak. masih.